Mana ada Ina itu? Alay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita pagi-pagi diberkahi Allah datang tamu yang akan bareng-bareng nge-share ya pengalaman. Pasti setiap pribadi punya pengalaman, sehingga dari pengalaman itu muncul kayak yang nemu mutiara aja, bener gak sih? Setiap pengalaman yang kita jalanin oleh-olehnya adalah mutiara gitu. Dan ini Teh Anggi ini salah satu temen yang kayaknya rajin banget journaling ya. Jadi bikin jurnalnya hampir setiap hari atau gimana? Karena Anggi suka nulis sih, jadi Umi kapan Anggi ada waktu luang dan terpikir kalau ada buku langsung di buku, kalau enggak ya di handphone. Karena kita kan sekarang lebih banyak sama handphone ya. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, muslimah produktif insya Allah ya. Setiap muncul ide, setiap muncul pemikiran itu jangan pernah menguap gitu ya. Harus segera menemukan pengikatnya yaitu menulis. Nah, kayaknya penasaran banget nggak teman-teman yang hadir di sini untuk pengen tahu apa nih quote yang kayaknya tuh deep banget dan support banget buat Teh Anggi secara pribadi. Terus itu experience-nya seperti apa sehingga muncul mutiara quotes tadi. Oke, bangga Teh Anggi. Santai, relax. Ya kayak yang tadi Anggi ceritain sih, sebenarnya kenapa Anggi jadi selalu menanamkan kalimat ini di diri Anggi, let's be unique and be unforgettable person. Oke, boleh di highlight nanti ya. Diulang lagi apa tadi? Ya, let's be unique and be unforgettable person. Masya Allah. Jadilah unik dan menjadi tidak terlupakan gitu. Karena Anggi pernah dengar satu kalimat dari teman Anggi, jadilah versi terbaik dari diri sendiri. Itu oh iya ya, kita kadang bukan salah punya cita-cita, mengidamkan kayak punya idola, cuma kadang kita lupa untuk menjadi diri sendiri karena terlalu obsesi ingin jadi apa sih kita. Tapi ketika kita berusaha untuk menjadi jauh lebih baik dari diri sendiri, jadi kan kita berpikir gimana ya, apa sih yang kita punya, karena setiap orang punya karakter masing-masing, punya potensinya masing-masing. Oh iya, kadang kita nggak harus menjadi nomor satu, karena kalau kita unik, kita nggak terlupakan, nggak harus jadi paling pintar, mungkin bisa jadi paling lucu, Umi. Yes, ya karena ya masing-masing punya kecerdasan ya. Iya. Oke, Masya Allah luar biasa ya, masing-masing punya kecerdasan dan mesin kecerdasannya itu beda-beda juga gitu. Ada yang mesin kecerdasannya pakai kompetisi, ada yang pakai feeling ya, ada yang pakai apalagi nih, Masya Allah luar biasa. Jadi memang intinya untuk mengembangkan diri kita boleh banget punya role model ya, mau kayak siapa, mau ngejar siapa itu boleh banget. Mungkin kita punya favorit perempuan favorit ya, siapa nih? Asia binti Imran, Imran juga ya itu. Kemudian Maryam binti Imran juga. Asia teh binti siapa ya? Sorry aku lupa. Intinya Asia imro'atu Fir'aun. Kalau nggak salah bapaknya Imran juga jangan-jangan. Tapi beda ini ya, beda episode ya, beda ini. Kemudian ataukah kita pengen seperti Khadijah? Itu yang mungkin yang terjauh ya. Mungkin ada yang terdekat. Aku pengen jadi kayak siapa nih di antara teman-teman? Pengen kayak nyebutin siapa ya? Gitu kan. Tapi kita nggak, kalau kurang paham tentang diri kita banget, kadang-kadang kita mengabaikan
potensi kita, mengabaikan kecerdasan kita sendiri, dan kita jadi kehilangan diri sendiri. Iya. Itu yang sedikit berbahaya. Kita sering marah dengan diri sendiri karena tidak bisa seperti A. Kesal dengan diri sendiri karena tidak bisa seperti B. Benci, bahkan sampai di tingkat benci kepada diri sendiri karena tidak bisa seperti D. Nah, makanya teman-teman yang dirahmati Allah, be gentle for yourself. Jadi kamu kalem ya sama diri kamu, kalem, sayangi diri kamu, lembutin, jangan kerasin diri kamu gitu. Karena orang lain, kita ngerasin orang, kita kejam sama orang aja enggak boleh, apalagi kejam sama diri sendiri. Jadi ya mungkin ini tentang menuntut diri ya, menuntut diri boleh, tapi jangan sampai kita kehilangan diri kita. Be gentle itu ya mungkin salah satu cara untuk meng-up diri kita. Kemudian mungkin patient, harus sabar ya. Kita sama orang lain aja bisa sabar gitu, apalagi ya harus sabar dengan diri kita gitu. Aduh, gagal lagi misalnya, menemukan kegagalan atau belum bisa ngedapetin pencapaian targetnya dalam sebulan misalnya 30 lembar 30 lembar gitu, ternyata gagal deui yang akhirnya kita kesal sama diri sendiri, benci sama diri sendiri, marah sama diri sendiri, dan bahkan mungkin ada yang frustasi. Dan saya menemukan ada teman-teman yang saking frustasinya ya udah, aku nggak mau ngapa lagi. Itu kayak dia sudah merasa berusaha tapi kayak belum gitu. Makanya dia kayak kurang sabar dengan dirinya sendiri. Be patient, sabar dengan diri kamu sendiri. Kalau belum berprestasi, kalau belum mencapai target, kalau belum seperti yang lain, please kamu, orang pertama yang harus kamu sabari adalah diri kamu sendiri. Jangan ngamuk sama orang lain, nggak boleh, apalagi ngamuk sama diri sendiri. Karena banyak juga ya kasus-kasus yang ya terlalu keras terhadap diri sendiri, terlalu menghukum diri sendiri, dan itu yang datang bukan kebaikan, yang datang adalah negativity. Banyak hal-hal negatif kalau kita kurang sabar terhadap diri sendiri. Jadi gimana? Sabar, please, sabar. Oke, aku sabarin kamu. Gak gitu juga. Aku akan sabar dengan proses, aku akan temani. Yang paling setia menemani proses kita adalah diri kita sendiri dan Allah ya yang pasti. Karena yang lain gak tahu, kesulitan yang kita hadapi itu gak tahu. Karena yang lain mungkin punya kemudahan, di diri kita punya kesulitan tersendiri gitu. Makanya jangan distandarisasi dengan yang lain. Gentle yang pertama ya kalem ya, jangan terlalu keras terhadap diri sendiri. Ngasih target boleh, ngasih keinginan boleh, tapi jangan menghukum. Aku kalau nggak berhasil ini, aku hukum diriku. Kalau hukumannya adalah puasa sunnah, oke, keren. Kalau hukumannya adalah menghafal tambahan vocab, boleh. Tapi kalau hukumannya adalah kayak runyem aja di dada gitu, ada nggak sih yang pernah merasakan kayak gitu? Aku kecewa dengan diri aku sendiri, aku kesal dengan diri aku sendiri, aku nggak pernah bisa berhasil, bla bla bla. Yang seperti itu kita akan kehilangan energi kita sendiri. Gentle, passion, sabar, apalagi ya satunya, be supportive for yourself. Jadilah supporter untuk diri kamu sendiri. Makanya journaling itu penting banget ya. Dear diri gitu kan, hai diriku, kamu keren gitu. Kamu bertahan di ini teman-teman, karena di pesantren ya. Dear diri, kamu keren. Kamu bertahan di pesantren, padahal di pesantren itu nggak gampang, juga nggak susah. Banyak gampangnya apa atau banyak susahnya nih? Menurut ini kan menurut Ustazah ya. Mungkin nanti akan ada versi dari teman-teman. Di pesantren banyak kesulitannya atau kemudahannya? Menurut Anggi, ini kalau kesulitan sama kesusahan itu justru berjalan beriringan, kayak kaki kanan sama kaki kiri. Keren gak sih?
Masya Allah, kayak kaki kanan dan kaki kiri ada pasangannya ya. Iya, kadang kita selalu kayak mendambakan kemudahan, hal yang wajar sebagai manusia gitu. Tapi kadang kita lupa bahwa kalau ya hidup isinya setelah masalah ya masalah lagi. Kenapa sih isinya masalah? Ya karena kita dipercayakan sama Allah untuk menyelesaikan itu kan. Aduh, ini setiap katanya berarti banget loh. Sudahlah ada pasangannya, kemudian kita jadi kepercayaan Allah. Gimana rasanya kita jadi kepercayaan Allah? Ya, rasanya tuh gimana? Gimana rasanya kita jadi dutanya Allah? Duta menghafal Al-Quran muncul. Duta kesabaran. Duh, siapa ini di sini? Pasti ada. Duta kecepatan pasti ada. Duta apa nih? Duta daya tahan. Duta apa? Selalu ada duta. Makanya luar biasa. Boleh dilanjutkan. Saya maafkan saya memotong. Enggak ada yang perlu disampaikan lagi? Iya, kayaknya kalau kesulitan dan kemudahan itu karena tadi kita tahu bahwa kesulitan dan kemudahan ini berjalan beriringan. Yang perlu kita siapkan adalah sudut pandang, gimana caranya kita menerima kesusahan itu, kemudahan itu, karena ya hidup gak akan selalu bermudah-mudahan. Kalau kita susah, ingat Allah janji ada mudahnya. Kadang kita suka insecure pas nerima masalah, misalkan aduh aku kurang percaya diri nih Umi, gak berani tampil di depan. Tapi orang-orang kan menilainya kalau insecure itu salah satu yang negatif. Biasanya ada orang yang berpandangan seperti itu. Tapi gimana kalau kita ubah rasa insecure itu jadi langkah pertama untuk kita berubah. Oh, aku nggak pede bicara di depan. Berarti yang harus kita lakukan adalah bagaimana caranya kita pede berbicara di depan. Yang biasanya insecure bikin kita makin minder, makin ngumpet nih. Justru itu harus jadi alasan langkah pertama. Karena saya tidak bisa, saya harus belajar. Karena saya tidak mampu, saya harus berusaha. Menemukan cara ya. Iya. Menemukan cara. Kita punya kesulitan, kita harus yang menemukan caranya dan harus selangkah lebih maju lagi. Jangan stuck di situ. Masa oke, boleh, nggak masalah insecure gitu kan, cuman mau sampai kapan gitu. Teman-teman yang insecure, mangga dinikmati insecure-nya, nggak pede gitu kan, boleh, silahkan nikmati gitu, nggak ada yang melarang kita itu nggak pede. Cuman mau sampai kapan gitu, ketika umat butuh kontribusi kita, ketika umat butuh jawaban-jawaban dari kita gitu, masa ya kita masih insecure gitu kan, nunggu apa gitu. Wah, Masya Allah, luar biasa. Boleh dilanjutkan, barangkali masih ada. Kembali ke kalimat yang let's be unique and be unforgettable person, kayaknya itu akan lebih kena ketika kita sudah menerima diri kita sendiri. Misalkan kayak kalau adik saya itu udah kayak cermin sama saya. Adiknya laki perempuan? Laki-laki. Oke. Oh, Bukan sama tapi justru benar-benar maksudnya cermin kebalikannya. gimana itu? Cermin terbalik. Jadi ketika Anggi orangnya cukup heboh, extrovert, dia yang diem. Selagi bisa diam di rumah, kenapa harus keluar? Oke. Ketika bisa diam, kenapa harus berbicara? Kadang kan sama orang mungkin dipandangnya, ih kakaknya gini, adanya kok gini. Ternyata dia ikhlas dan sabarnya, Masya Allah. Anggi kan kalau ketika ada hal yang kurang serk, pokoknya gimana caranya ini harus langsung selesai. Padahal kenapa harus buru-buru? Kita kan harus mentafakuri keadaan. Kadang kita juga harus review diri nih, oh kenapa ya Allah kasih ini. Berarti kan ketika Allah kasih masalah, Allah percaya sama kita. Allah kasih sakit, Allah tahu kita akan sembuh dengan itu, kita mampu dengan itu gitu. Nah, adik Anggi ini dia orangnya yang selalu, oh iya kak, nggak harus buru-buru. Ketika kita punya masalah, kita terima dulu. Oh iya, dari situ Anggi lebih ngeh mungkin ya Mi. Benar. Lebih memaknai ya. Iya. Jadi keluar berbagai hikmah gitu loh. Nggak harus kita melangkahi sesuatu dengan speed, karena di space itu, di jarak itu ada banyak pemaknaan. Dapat apa ya, biasanya dapat apa aja kan, biasanya nggak cuma satu ya. Oh ternyata begini, ternyata begitu, ternyata begini gitu. Enggak, boleh. Iya kayak gitu kan. Jadi ketika
makin dewasa kayak sekarang kan 3 tahun ini adalah 3 tahun pertama Anggi nggak bareng sama adik Anggi gitu. Itu jadi Anggi belajar justru dari dia. Yang tadinya Anggi selalu pikirnya gimana caranya ketika ada masalah itu harus selesai, aku harus bisa. Dia tuh nggak kayak gitu, dan kalau dipandang sama orang lain kan Umi kayak tuh lihat kakaknya, padahal Selalu dibanding-bandingin oleh Iya. sosial. soal sosial yang terdekat mungkin keluarga. Yes. Padahal ternyata setelah Anggi belajar, harusnya orang bukan menilai Anggi, yang hebat itu dia, yang bikin Anggi belajar dia. Kadang kita ingin terbaik, sebenarnya nggak salah, tapi kita lupa untuk berjalan itu bukan hanya sampai, tapi apa aja yang kita lewati, apa aja yang jadi bekal, apa aja yang kita raih sampai kita ada di tujuan itu gitu. Dan adik Anggi punya hari-hari untuk memaknai itu gitu. Keren banget. Ini kayaknya kalau kita pertemukan sama adanya juga bakal deep banget ya obrolannya. Bukan tentang kita sampai, tapi prosesnya itu justru ada banyak itu tadi ya, pemaknaan, prosesnya ada banyak keindahan. Makanya teman-teman yang dirahmati Allah, kalau teman-teman masih berada di pesantren, mungkin angannya kapan ini akan berakhir. Aduh, 3 tahun lagi, 6 tahun lagi gitu kan. Kayak pengen cepat melangkah, selesai. Kapan ini usai? Kapan selesai 30 juz? Kapan selesai ngedapetin ilmu-ilmunya kapan? Bukan tentang kapannya ya, tapi kamu ngedapetinnya, proses menggalinya, proses apa ya, justru di proses itu teman-teman akan, ketika misalnya teman-teman udah sampai di target gitu, terus oh udah selesai ya gitu, kok pasti nanti akan kayak pengen balik lagi, aku kangen di pesantren. Kalau di pesantren pengen di luar, kalau di luar pengen ke pesantren, pasti ada kerinduan, ada aduh pengen lagi bahagianya pesantren gitu ya, bla 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 ya. Jadi luar biasa ya kata-katanya tadi. Dalam kehidupan ini bukan tentang pencapaian, bukan tentang kita sampai, tapi kita jalannya ke sana itu bisa stay happy, bisa tetap ngedapetin bahagianya, bisa tetap, apalagi bukan tentang bahagia doang, kita bisa lebih mature ya, bisa lebih mature teh dewasa, lebih matang gitu ya. Dari dulu kita muka unyu-unyu, pikiran unyu-unyu gitu kan. Sekarang bisa lebih matang. Oh, Aisyah, Maryam kalau pulang gitu ya, kalau curhat itu isinya quote semua. Dan aduh, kayak gini. Kenapa sih Cak ya gitu? Kita ketemuannya sebentar banget. Insya Allah di surga lah Mami. Itu quotes yang sedikit nyesek. dan itu sebenarnya hasil mungkin hasil didikan, hasil diskusi atau hasil pemikiran yang memang pertemuan di dunia ya, sebanyak apapun pertemuan kayak masih haus terus gitu, benar gak sih? Sebanyak apapun kita jumpa dengan orang yang kita cintai, masih pengen dan pengen lagi, dan pasti ujungnya adalah masih perpisahan. Entah itu perpisahan gara-gara di pesantren kah, pendidikan kah, bahkan yang paling nyesek itu Aisyah sebelum kami pindah di Cihanjuang, kami kan pertama di Cihanjuang ya. Di Cihanjuang Aisyah bilang sama Maryam gitu, "Umi, kita pengen punya kamar sendiri gitu. Pengen punya kamar sendiri, oke, bismillah, kita berdoa semoga dapat." Pas kita pindah di Buah Batu dan sudah ada kamar ya. Astagfirullah, itu kamar dari baru sampai sekarang berapa tahun? 3 tahun ya? 2 tahun itu kayak seakan-akan belum pernah mereka nikmati, yang bener-bener nikmatin gitu ya, belum pernah dihuni, padahal mereka memimpikan kamar itu gitu. Jadi kapan ya kamu, Aisyah, Maryam, kapan kamu bisa menikmati kamar kalian sendiri gitu? Iya Mi gitu. Bayangkan kami dari pesantren, habis ini kami misalnya ke Turki atau ke Mesir atau kemana. Setelah itu kami nikah, dan kayaknya kami nggak bakal menikmati kamar ini nih. Kita ketemu di surga aja ya. Aduh, kenapa begini ya? Luar biasa. Ya itu tadi ya. Ternyata proses ini penting banget. Nikmati prosesnya, kemudian
temukan setiap mutiara-mutiaranya, dan teman-teman akan bisa berbagi sih ya. Oh ternyata kesulitannya dulu saya seperti ini, kemudian jawabannya adalah seperti ini. Seperti kata Teh Anggi. Kayak masih ada yang pengen menggali lagi nggak ke Teh Anggi barangkali dari teman-teman? Adakah? Alex? Di sini nggak ada ini ya. Nggak ada Ikhwan. Oke, ada dari teman-teman Aisyah? Nggak ada kah? Ada lagi dari Teh Anggi? Udah sih enggak. cukup kayak ini. Cuman kita harus ingat kita nggak bisa request hidup tanpa masalah. Tapi kita tahu ketika kita punya masalah, Allah tempat kita untuk meminta segalanya. Alhamdulillah, keren ya, nggak bisa request kepada Allah untuk memilih seperti selera kita. Saya maunya tinggal bersama orang tua, saya maunya tak terpisahkan misalnya, saya maunya ini dan itu semua kadang-kadang jawabannya setiap yang berbeda dengan selera kita, jawabannya adalah Allah lagi dan Allah lagi gitu. Masya Allah, ini keren banget. Dan mungkin kayaknya tadi ngomong kayak gitu tuh enteng ringan ya, benar nggak sih? Enteng ringan, tapi faktanya ketika kita ngejalaninnya prosesnya tuh nggak semudah itu gitu. Langsung keluar quotes-nya, langsung keluar hikmahnya, enggak. Kadang-kadang prosesnya nggak segampang itu. Makanya kalau teman-teman kayak belajar, pengen banget nih istiqomah kayak semalam ya, kita disuguhi drama tentang muslimah, berbagai apa ya, tipe-tipe muslimah gitu ya. Ada muslimah yang sudah multazimah, aman, alhamdulillah, insyaallah. Ada tipe muslimah yang sebenarnya semua orang sih pengennya istiqomah, bener gak sih? Semuanya pengen gitu, tapi faktanya nggak semuanya bisa istiqomah. Nggak semuanya bisa menjalaninya dengan sangat mudah. Istiqomah apapun itu, pengennya istiqomah tahajud, pengennya istiqomah murojaah, pengennya istiqomah bersabar, pengennya istiqomah, pengennya. Tapi setiap kali kita pengen istiqomah, kok selalu ada kesulitan gitu kan? Jatuh lagi, patah lagi, kesal lagi. Pernah nggak ngerasain kayak gitu? Pengen banget istiqomah, tapi jebol juga gitu loh. Berantakan juga. Kita pengen rapih, maksudnya rapi hati, rapi pikiran, rapi perasaan, semuanya rapi, bahkan pelajarannya rapi sesuai dengan target. Tapi ya jebol juga gitu. Nah itu ada pengalaman atau yang bisa disampaikan tentang mungkin experience ya. Kita pengen istiqomah, tapi kok kayak bukan ya, gimana ya bahasanya, gagal kah, atau memang intinya kita pengen jalan tapi kok jatuh lagi gitu loh. Dan kenyataannya itu jatuhnya nggak sekali dua kali, ya udah jatuh lagi gitu. Dan apa yang kamu lakukan ketika kamu berusaha istiqomah tapi kamu menemukan diri kamu mungkin masih kayak butuh tambahan kekuatan, butuh tambahan butuh tambahan diri kita yang memang seakan-akan diri kita belum full gitu, memang harus di fullin. Tentang istiqomah, kita sebagai anak pasti udah jadi kewajiban ya menghormati orang tua. Dan Anggi tuh karena merasa Anggi cuma berdua sama adik Anggi, kami berdua cuma punya ayah dan ibu kami. Jadi selalu berusaha, dek pokoknya kita harus menerima gitu apapun yang mama sama apa kasih ke kita, takdirin ke kita terima ya. Meskipun kadang kan kita selalu punya maunya, kita diskusi baik-baik. Kalaupun misalkan itu tidak sesuai dengan kita, it's okay. Pilihan orang tua itu pasti bukan yang jelek kok, mungkin gak serak sama kita, itu pasti terbaik. Sampai di suatu ketika yang tadinya kalau sekolah mah Anggi pengen kesini, pas SD kayak Anggi sekolah di Bandung, Anggi pengen tetap di sini, kata mama pindah, karena mama pindah ke Ciamis. SMP punya cita-cita, mah Anggi pengen sekolah di sini, masih belum, kakak sekolahnya di sini aja. Oke. Sampai SMA
Ma pokoknya Anggi pengen sekolah di salah satu SMK yang ada di Ciamis, udah di sini aja pilihan mama. Tapi saat itu kayak, duh ya Allah, harusnya kan istiqomah nurut sama orang tua, karena dengan berbagai diskusi juga itu kan dengan berbagai pertimbangan. Sampai suatu ketika pokoknya Anggi mau daftar ke sini, gimana caranya nanti kalau misalnya udah keterima kan mungkin mama akan bilang ya udah deh karena udah keterima gitu. Sampai saat itu Anggi daftar ke salah satu SMK itu jalur PFBK, keterima di salah satu jurusan yang Anggi mau. Mah Anggi udah keterima tiba-tiba gitu kan, loh kok bisa gitu keterima, kapan daftarnya katanya. Surprise gitu ya. Iya, ngebayanginnya kan bakal happy, bakal ya udah deh gitu. Ternyata mama nggak serak dengan pilihan itu. Mama padahal udah PMDK, bayarnya sebanyak ketika masuk umum dan berbagai hal. Kan mama mau di sekolah yang ini aja karena berbagai pertimbangan gitu. Sampai akhirnya Anggi kesel, Anggi cari sekolah manapun yang bukan pilihan mama. Jadi ketika mama pilih A, Anggi ya udah Anggi B. Ya udah karena kalau mau B, C aja. Ya udah Anggi D. Gimana caranya? Itu ekspresi kesal. Pokoknya harus sekolah di yang bukan pilihan mama. Sampai akhirnya oke, kita sekolah di C misalkan. Ternyata lagi daftar ke C, tiba-tiba ada surat panggilan dari sekolah A. Dini Anggraini diterima di sekolah A. Maaf Pak, saya nggak daftar ke situ, saking keselnya. Tapi ternyata mungkin itu doa orang tua. Keterima tanpa daftar, Umi. Keterima sama daftar, gimana itu Ujungnya caranya? lulus di sekolah yang memang mama mau. Jadi kalau di sekolah yang Anggi lulus kemarin itu, ketika tahun ajaran baru ke SMP itu dikirimin surat nih yang berpotensi, mungkin karena Anggi anaknya bukan pintar, mungkin yang mau belajar mungkin. Jadi ke-mention lah namanya, diundang lah, sampai jadi langsung udah keterima undangan mungkin di situ ya. Sampai geleng-geleng kepala. Jadi pelajar undangan ya. Iya. Insya Allah. Itu tuh jadi kayak ya Allah, bener ya, harus nurut sama orang tua, karena ujung-ujungnya kita lari kemanapun kalau ridhonya di situ, takdirnya di situ, kita kembali. Bahkan ketika kita lari sama sekali nggak daftar, keterima, ujungnya sampai lulus di sekolah yang mama mau. Jadinya berusaha gagal, oh iya ternyata kita harus menerima gitu. Ya. Jadi teman-teman ya, pelajarannya apa nih dari belajar istiqomah, terutama tentang orang tua atau tentang ustadz ustazah atau tentang teman. Kita pengen banget istiqomah, rukun sama temen gitu kan, tapi ya selalu ada masalah. Oh ini nggak bisa, ini dibiarin, oh ini harus dilawan kan gitu ya. Pengen istiqomah, pengen soleh, pengen baik-baik gitu ya, berdoa setiap sholat, ya Allah pengen banget aku itu dapat ridho dari orang tua, pengen banget dapat ridho dari guru-guru, pengen banget dapat ridho dari teman-teman kan ya, karena kalau ridho lingkungan kita dapetin, hati kita happy gitu. Tapi memang ada situasi mungkin karena lemah kita kali ya, kurang bisa menerima ini, dan akhirnya kita nggak ridho, dan muncullah berbagai kesulitan untuk diri kita sendiri dan bahkan mendatangkan masalah di lingkungan kita ya. Jadi untuk menjadi istiqomah, kamu boleh apa ya, boleh patah, boleh sedih, boleh kayak mungkin off dulu deh gitu. Off itu bukan berarti kita keluar jalur. Kadang-kadang kan saya udah nggak mau lagi melakukan kebaikan. Kenapa? Karena kok saya kayak nggak ngedapetin manfaatnya gitu, capek-capek aja baik-baik gitu, ujungnya juga tidak membuat aku nyaman gitu. Capek untuk terus menjadi istiqomah. Kadang-kadang kita kalau ada di fase seperti itu, nggak apa-apa, kamu hanya butuh istirahat. Teman-teman kalau butuh istirahat, butuh santai, butuh me time, butuh merenungi kenapa ya gitu, kok istiqomah saya selemah ini, kekuatan aku cuma segini doang gitu. Padahal kata Allah kita ini unlimited ya, kita punya
punya kekuatan yang tak terbatas gitu. Tapi kenapa saya terbatas? Oh, berarti mungkin kurang dekat sama Allah. Oh, berarti kurang curhat ya kan sama Allah. Oh, berarti macam-macam gitu. Jadi intinya sih yang Allah inginkan kita jadi muslimah yang terus bergerak meskipun tanpa baterai. Itu mah istilah ya. Jadi kan kadang-kadang ya normalnya sih butuh baterai gitu. Tapi kalau udah sama Allah kayaknya udah baterai kita tinggalkan. Jadi kita kita pakai iman ya. Kalau iman kita bisa ngejaga baik-baik, insya Allah iman itu yang akan juga menjaga keistiqomahan. Luar biasa. Jadi kalau versi Teh Anggi, kesimpulan istiqomah seperti apa? Kesimpulan istiqomah kayaknya kita harus tetap ada di prinsip kita masing-masing gitu kayaknya. Prinsip awal, kamu maunya apa? Ngafal Quran, hafal terus. Tapi aku belum berhasil, terusin. Tapi aku tidak seperti dia, lanjut. Ya, bener gak sih? Tapi aku sudah sakit kepala, tidur dulu. Tapi aku ngantuk, wudhu dulu. Selalu jangan berhenti. Maksudnya boleh sih berhentinya itu untuk persiapan, bukan beneran ngekat gitu. Udahlah, aku mau udah enggak. Jangan. Apalagi misalnya nanti teman-teman kalau udah keluar dari pesantren gitu. Alhamdulillah, nggak ada yang ngontrol ya. Murojaah nggak ada yang ngontrol. Hafalan nggak ada yang ngontrol gitu. Bahkan aku ya ada kecemasan misalnya anak-anak aku sudah dapat banyak hafalannya, nanti di luar pesantren, aduh itu beneran keistiqomahan masing-masing yang bakal menemani kalian. Apakah benar-benar kita ini membawa Al-Quran sampai di ujung hayat kita, atau Al-Quran itu menguap ya. Kalau menguap dari kepala sih mungkin masih aman ya, masih kita bisa reload lagi, kita upload lagi Qurannya. Tapi kalau Al-Qurannya menguap dari akhlak, Al-Qurannya sudah kayak kita udah ngerasa, kan nggak di pesantren lagi, itu yang berbahaya. Karena tujuan pesantren itu bukan untuk mengikat, tapi untuk menanam ya, menanam habit di sini, ditanam sehingga nanti teman-teman keluar dari pesantren itu teman-teman udah ready banget gitu dengan diri, sudah sangat siap dengan diri sendiri, dengan kesulitan diri sendiri ya, seperti tadi yang kita bahas. Apalagi kita juga bakal ada tambahan menghadapi kesulitan umat, luar biasa. Teman-teman yang hadir di sini nih ditunggu banget ininya, yang bakal memakmurkan Indonesia itu ya yang hadir di sini, anak-anak generasi yang duduk di sini ya. Jadi please teman-teman bersemangat terus, istiqomah terus. Dan itu tadi kuncinya ya, be unique. Kalau ini be unique ini bahasa quotes ya, bahasa Teh Anggi. Kalau bahasa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an-nasu ma'adin. Manusia itu bahan tambang, dan tambang itu bukan cuma emas. Kita punya perak, kita punya uranium, kita punya diamond, kita punya kristal, kita punya, dan itu jangan pernah disamakan treatment emas disamakan dengan uranium. Semuanya mahal gitu ya, semua tambang mahal. Jadi an-nasu ma'adin, temukan kamu jenis apa. Oh saya emas gitu, oh aku uranium, oh aku perak, oh aku diamond, oh aku gitu. Dan keluarkan keindahan atau ma'adin tadi, unik kamu, spesial kamu, karena yang bisa mengeluarkan itu hanya ya diri kita gitu, sebagai yang dipercaya sama Allah untuk menjadi ma'adin tadi. Barakallah, hatur nuhun Teh Anggi, ini luar biasa. Semoga bermanfaat buat teman-teman untuk mencari diri, menemukan best version of you. Hatur nuhun. Jadi teman-teman ya, kemarin ada masukan
apa sih, dibanyakin kayak tanya jawab ya, karena biasanya kita bakal relate ya dengan kebutuhan-kebutuhan anak-anak milenial gitu atau zilenial. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.